Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, la hawla wa la quwata illa billah. Selamat berjumpa kembali di channel Cak Rus. Kali ini kita akan membahas kembali konten kecil, durasinya hanya sekitar 5 menit, tentang hadis-hadis pendek, mutiara hadis yang datang dari Rasulullah SAW. Untuk apa? Agar kita semua tahu apa yang disampaikan oleh Rasulullah, bisa merenungi apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Rasulullah bersabda, al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Al-muslimu, seorang muslim yang betul-betul muslim, yang memiliki keimanan yang sempurna. Man salimal muslimuna, yaitu orang yang muslim yang lain tidak merasa terganggu oleh lisan dan tangannya. Al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Orang muslim yang betul-betul muslim, yang memiliki keimanan yang sempurna, yang tidak mengganggu orang muslim yang lain, baik dengan lisan maupun tangannya. Mari kita renungi, kenapa Rasulullah menyampaikan dua hal ini? Karena ternyata dua hal ini yang banyak dilakukan oleh manusia. Dua hal ini yang bisa membuat konflik antara Islam yang satu dengan Muslim yang lain. Padahal Rasulullah menyampaikan al-mu'minu lil mu'mini kal bunyan yashudduhu ba'duhu ba'da. Mukmin yang satu dengan mukmin yang lain ibarat sebuah bangunan, yashudduhu ba'duhu ba'da. Harus saling menguatkan antara komponen satu dengan komponen yang lain. Bagaimana bisa bersatu kalau mereka masih terganggu oleh lisannya dan tangannya? Mari kita bahas satu-satu. Yang pertama kata Rasulullah, Muslim yang sempurna adalah Muslim yang lisannya tidak mengganggu Muslim yang lain, yang kata-katanya tidak mengganggu hati orang lain, yang suaranya tidak membuat orang lain menangis, yang kata-katanya tidak memfitnah orang lain, tidak menghibah orang lain. Itulah sebabnya di dalam Al-Quran, la yashkhara qaumun min qaumin asa ayyakunu khairam minhum wala nisa'um min nisa'in asa ayyakunna khairam minhunna. Jangan coba-coba satu golongan itu mendiskreditkan, menjelek-jelekkan satu kelompok yang lain. Barangkali orang yang kelompok yang didiskreditkan, yang dijelek-jelekkan itu justru lebih baik dari orang yang menjelek-jelekkan. Wala nisa'um min nisa'in asa ayyakunna khairam minhunna. Dan jangan pula sekelompok wanita ngerumpi kelompok yang lain, menjelek-jelekkan kelompok yang lain. Barangkali yang dijelek-jelekkan itu justru lebih baik dari yang menjelek-jelekkan. Itu kata firman Allah. Pemirsa, yang pertama menjaga lisan. Karena setiap orang, integritas diri seseorang bergantung pada lisannya. Orang dianggap sopan ketika lisannya mengindikasikan seseorang memiliki integritas yang baik. Seorang yang memiliki integritas yang baik, akhlak yang baik, tidak mungkin suaranya menyakiti orang lain. Tidak mungkin dia membuli orang lain. Suaranya tidak mungkin membuat orang lain menangis. Justru dari suaranya itulah orang merasa sejuk. Justru dari bahasa itulah orang bisa merasa dihargai. Mari kita ambil satu contoh. Ada seorang yang cantik, tiba-tiba mengatakan kepada orang, saya cantik loh, Anda jelek. Apa yang terjadi? Apa orang cantik itu tiba-tiba naik harganya? Apa dia kemudian dihargai karena kecantikannya? Tidak. Kenapa? Karena lisannya tidak dijaga, sehingga membuat harga dirinya justru turun. Lain ketika si cantik itu tiba-tiba ketika dipuji oleh orang lain mengatakan, tidaklah, saya biasa saja, ini kan karunia dari Allah. Cantik itu relatif. Menurut Anda cantik, mungkin menurut orang lain tidak. Begitu juga dengan jenengan. Mungkin menurut satu orang tidak cantik, tapi menurut orang yang suka sama jenengan, Anda itu cantik. Kalau
Kalau seperti itu, maka suaranya mengindikasikan terhadap siapa yang mengeluarkan suara itu. Yang pertama, jaga lisan. Saya ulangi, yang pertama, jaga lisan. Karena orang hebat, pasti lisannya akan hebat. Seorang pecundang, pasti lisannya menyakiti orang lain, merendahkan orang lain. Gampang, kalau Anda ingin direndahkan orang lain, rendahkan orang lain. Maka Anda akan direndahkan orang lain. Anda ingin dipuji orang lain, puji orang lain. Anda ingin dihargai orang lain, suara Anda harus menunjukkan menghargai orang lain. Bapak hebat, Bapak pintar, Bapak sukses, dan lain sebagainya. Adakah orang yang merendahkan orang yang menyampaikan seperti itu? Tidak. Justru dia diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala karena dia menghargai orang lain. Ada orang yang mengatakan, kan cuma kata-kata. Justru kata-kata itu yang membuat yang salah menjadi benar, yang benar bisa menjadi salah. Ada orang mengatakan A, kalau kenyataannya tidak, maka dia sebagai pembohong. Ada yang mengatakan B, kalau yang dikatakan benar, maka dia dianggap orang jujur. Begitu pentingnya, begitu urgennya bahasa. Bahkan seorang suami menyampaikan kepada istrinya, saya telak engkau, saya talak engkau. Maka seandainya dia berhubungan dengan istrinya malam harinya, maka dia sudah zina. Hanya dengan mengatakan saya talak engkau. Begitu juga dengan ijab qabul. Seorang anak muda, laki-laki dengan anak muda yang perempuan menyatukan sebuah hubungan di depan penghulu. Dia menyampaikan bahwa dia akan menikahi seorang wanita itu dan diterima oleh orang tuanya. Semuanya kan bahasa. Tapi bahasa inilah yang tiba-tiba membuat si perempuan itu halal. Pemirsa, manusia itu dilihat, dihitung, dihargai berdasarkan apa yang dikatakan. Dan manusia itu akan direndahkan berdasarkan apa yang dia sampaikan kepada orang lain. Dia bisa dianggap pembohong kalau kalimatnya tidak sesuai dengan kenyataan. Tapi dia bisa dianggap jujur ketika apa yang dikatakan sesuai dengan realita yang ada. Yang kedua, wayadihi, dan tangannya. Yang kedua adalah memelihara tangannya. Memelihara tangan. Tangan bisa diartikan secara harfiah, tangan ini. Tangannya tidak usil, tangannya tidak mengganggu, tangannya tidak membuat orang lain itu sengsara. Tidak sedikit seorang istri kemudian melaporkan ke pengadilan, ke kepolisian karena ada KDRT, karena tangannya. Maka secara harfiah bisa diartikan tangan ini tidak usil, tidak mengambil hak orang lain, tidak mencuri, tidak mengambil sesuatu yang bukan miliknya, dan lain sebagainya. Arti yang kedua, arti substansial. Tangan diartikan kekuasaannya. Ketika Anda menjadi seorang suami, jagalah amanah sebagai suami yang bisa melindungi istrinya. Ketika Anda sebagai istri, jagalah amanah istri untuk menjaga kehormatan suaminya. Ketika Anda sebagai pemimpin, jagalah amanah kepemimpinannya untuk tidak berbuat adil, tidak berbuat tidak adil kepada orang-orang yang dipimpinnya. Maka arti yang kedua, wayadihi adalah kekuasaannya, adalah amanah yang ia pikul. Kalau orang bisa menjaga amanah yang ia pikul, maka insya Allah kehidupan, kesejahteraan, keharmonisan akan tercipta. Bahasa Rasul cuma gampang. Satu, apa yang dikatakan. Yang kedua, apa yang menjadi kewajiban dia. Bahasanya sederhana, min lisanihi wa yadihi, dengan suaranya, bahasanya, dan tangannya. Tapi tangan itu adalah kekuasaan kita. Seorang anak
tidak akan membuat orang tuanya menangis kalau dia menjaga amanah dirinya sebagai anak yang soleh atau solehah. Seorang ayah tidak akan menelantarkan anaknya kalau dia menjaga amanah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai ayah. Pimpinan tidak akan berbuat tidak adil kepada yang dipimpinnya kalau dia menjalankan amanah yang diberikan kepada dirinya. Seorang karyawan tidak akan melakukan hal yang membuat perusahaannya, lembaganya itu hancur kalau dia menjaga amanah yang melekat pada dirinya. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Setiap kita adalah pemimpin, dan setiap kepemimpinan kita akan dimintai pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan memberikan pelajaran bagi saya pribadi dan kita bersama. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan inayah kepada kita, hidayah kepada kita. Mudah-mudahan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu menyertai langkah strategi kita bersama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.